Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Baik, sebelum dimulai mari kita awali perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillah. Ya. Alhamdulillah pada hari ini, tepatnya hari Senin tanggal 20 Februari 2022, kita masih dipertemukan kembali dalam sebuah majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu khususnya untuk program belajar mengajar dalam mata kuliah hukum asuransi syariah, betul ya? Nggih, Pak. Baik, asuransi ya, karena ada bisnis, ada ekonomi, ada asuransi. Baik, asuransi syariah. Nah, dan tercatat di presensi ini pesertanya ada 10 mahasiswa, gitu ya. Yang mana perlu kami sampaikan bahwasanya berdasarkan hasil rapat pimpinan dan juga Dewan Dosen pada hari Jumat tanggal 17 Februari, disepakati bahwasanya untuk kuliah pekan pertama di semester genap ini diselenggarakan secara daring ya, meskipun mungkin ada sebagian yang secara luring ya, tapi disepakati daring ya. Nah, karena tentunya beberapa alasan ya, baik dari aspek kesiapan secara fisik ya, secara kondisi ruangan dan lain sebagainya, tentu kemudian tidak menjadikan sebagaimana yang ditentukan bahwasanya luring, namun untuk pekan pertama diselenggarakan secara daring. Dan itu tentunya tidak mengurangi substansi kita untuk belajar tentang asuransi syariah. Ya, baik. Sebagaimana lazimnya pada pertemuan awal, gitu ya, tentunya perlu ada kesepakatan antara dosen dan juga dengan mahasiswa, gitu ya. Atau dalam hal ini disebut dengan kontrak belajar, ya. Dan ini sudah saya share screen, semoga bisa terbaca dengan baik. Ya, sudah terlihat ya. Hukum asuransi syariah tahun 2023. Ya, pertemuan awal seperti biasa ada kontrak belajar, kemudian penyampaian urgensi mata kuliah, konsep map-nya ataupun map konsep, kemudian learning objektif ataupun kompetensi dasar, dan termasuk kemudian materi ataupun hal-hal yang akan kita pelajari, kemudian ada referensi, dan termasuk sistem evaluasi serta strategi pembelajaran. Nah, ini perlu disampaikan pada pertemuan awal. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah dosen dan mahasiswa menemukan kesepakatan selama 1 semester ke depan kita mau apa dan mau kemana. Ini sudah tertuang dalam kesepakatan belajar di awal perkuliahan. Ya, baik, kita lanjutkan dulu. Nah, deskripsi mata kuliah, gitu ya. Ini tidak akan saya bacakan secara menyeluruh. Prinsipnya adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah keterampilan, ya, yang artinya nanti mahasiswa diharapkan minimal memiliki pengetahuan, ya, memiliki pengetahuan ataupun memahami, ya, mengerti, memahami bagaimana proses bisnis, ya, bagaimana proses bisnis dalam dunia asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, ya. Mungkin saudara sudah pernah mendengar istilah prinsip syariah, yaitu terbebas dari unsur maghrib, yaitu maisir, gharar, dan juga riba, ya. Banyak kasus-kasus asuransi apalagi yang kemudian banyak nasabah itu ataupun peserta asuransi yang tidak mendapatkan haknya, ya.
apakah kemudian hal ini dibenarkan atau tidak, atau bahkan dari aspek bisnisnya, apakah asuransi ini sudah sesuai dengan prinsip syariah? Karena ada asuransi jiwa, gitu ya, ada asuransi jiwa. Nyawa itu diasuransikan. Ini kan sesuatu yang perlu kita analisis lebih tajam, gitu ya, lebih dalam, ya. Kemudian dari aspek hukumnya seperti apa, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian standar kompetensi, ya, ini sebagai makhluk yang eh, bertuhan, ya, tentu mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan ketakwaannya tidak hanya dalam konteks ibadah secara mahdhah, tapi dalam konteks ibadah yang lainnya, termasuk dalam belajar. Ya, belajar itu kan juga bagian dari ibadah. Ya, maka diharapkan dapat meningkatkan ketakwaannya. Nah, kemudian mahasiswa dapat memahami konsep asuransi secara historis, definisi, fungsi, dan kedudukannya dalam lembaga keuangan. Ya, sebentar ya. Ini ada pesan dari Kaprodi. Ini perlu saya buka dulu dari Pak Krismono. Baik, ya. Jadi pesannya adalah Prodi Ahwal Sasya, ya. Ini tahun ini mendapatkan nominasi, ya. Ini di luar di luar materi. Jadi memperoleh mendapat penghargaan sebagai prodi dengan pengelolaan sistem penjaminan mutu terbaik kedua se-UII, gitu ya. Jadi prodi kita sistem penjaminan mutunya ini terbaik kedua se-UII, ya. Jadi hari ini akan diberikan penghargaan dari UI. Baik, kemudian mahasiswa dapat mengelaborasi konsep ide, ya, yang diintegrasikan dengan nilai syariah dan yang berlaku digunakan di Indonesia. Ya, karena kita di Indonesia. Ya. Kemudian mahasiswa, sebentar. Baik. Mahasiswa diharapkan dapat memahami perkembangan produk asuransi. Sekarang tuh asuransi bentuknya luar biasa. Tidak hanya asuransi jiwa, tapi juga ada asuransi pendidikan, ya, asuransi apalagi rumah. Bahkan ada asuransi yang menurut kita itu tidak wajar, gitu ya. Anggota badan tertentu, gitu ya, itu sampai diasuransikan. Misalkan lecet itu nanti para artis dunia kan seperti itu, gitu ya. Misalkan bentuk tubuhnya yang kayak apa diasuransikan, ya, ini tujuannya komersil dan lain sebagainya. Kemudian menghantarkan mahasiswa pada pemahaman tentang Islam secara kafah, integral, dan juga komprehensif. Maksudnya apa? Ya, jadi mahasiswa itu paham itu tidak setengah-setengah, karena di luar sana banyak orang yang apa ya, yang tidak sesuai kompetensinya tapi bicara bahkan sampai menghukumi, ya, sampai menghukumi suatu hal yang tidak sepantasnya untuk dia hukumi. Dia tidak punya kompetensi, dia tidak punya ilmunya, tapi menghukumi halal haramnya atas suatu aktivitas masyarakat. Ya, dari mana dia belajar tidak tahu, karena viral saja. Jadi entah dia seorang ustadz, dia seorang akademisi, ataupun yang lainnya, yang jelas perlu dipertanyakan dasar keilmuan yang dia miliki sehingga sampai kemudian pada proses tahkim menghukumi suatu peristiwa itu kan tidak dibenarkan, ya. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan dapat memahami proses bisnisnya, implementasinya, ini ya. Jadi asuransi yang sesuai dengan syarat itu seperti apa? Tidak hanya kemudian membayar premi setiap bulan, tapi tidak mendapatkan nilai ataupun manfaat dari preminya, atau justru kehilangan sama sekali. Dan itu kan banyak, ya. Maka saya katakan kita perlu memahami, mengkaji, menganalisis lebih dalam tentang asuransi itu sendiri. Ya, baik. Selanjutnya,
kompetensi dasarnya adalah kemudian kita tidak bersifat terlalu arogan gitu. Tetapi ya tadi saya katakan kita perlu kritis, boleh. Tetapi tetap harus mengedepankan nilai-nilai maqasid syariah untuk kemaslahatan umat. Ya, asuransi itu di mana toh maslahahnya gitu kan. Nah, ini kan juga perlu kita ketahui, ya. Kemudian memahami sistem operasionalnya, menjelaskan dalilnya ataupun dasar hukumnya, gitu ya, dalam Quran maupun Sunnah. Terus proses bisnis dari A sampai Z-nya, jenisnya, modelnya, pelaksanaannya, serta dapat membedakan menjelaskan perbedaan antara asuransi konvensional dengan syariah secara jelas yang disertai dengan dalil-dalil dari nas baik Quran maupun sunnah. Kita tahulah pada zaman Nabi belum ada namanya insurance ataupun asuransi. Dalam Quran juga tidak disebutkan satu nas pun, satu kata pun tentang asuransi. Tapi banyak terminologi yang secara umum menjelaskan hal-hal yang sifatnya adalah takmim ataupun berkaitan dengan insurans ataupun asuransi. Gitu ya. Jadi kita tidak kemudian skeptis gitu. Kita nggak ada tuh dalam Islam asuransi itu, tidak. Tapi kita bisa mengambil intisari ataupun istilah-istilah yang sifatnya adalah umum yang kemudian bisa dikaitkan dengan peristiwa yang tengah berkembang. Baik, ini konsep map kita ataupun materi-materi pembelajaran kita, ya, yang ini 12 ya, 12 pertemuan. Seharusnya kan 14. Ini yang pertemuan 1 tidak saya tuliskan dan pertemuan 14 tidak saya tuliskan di sini, termasuk tugas-tugas di dalamnya. Nah, besok minggu depan kita akan belajar tentang konsep asuransi konvensional. Jadi sebelum kita paham asuransi syariah, kita perlu memahami asuransi secara umum dulu. Ya, kemudian landasan teorinya, kemudian perbedaan secara umum gitu ya, asuransi secara konvensional, serta mengenal sistem ataupun operasionalnya, proses bisnisnya, ya, khususnya dalam asuransi jiwa dulu. Karena yang sangat masyhur adalah asuransi jiwa. Orang kecelakaan, meninggal atau cacat seumur hidup atau cacat parsial, itu bagaimana ya? Karena kita tahu setiap orang yang punya kendaraan, punya STNK pasti membayar asuransi. Nah, pertanyaannya adalah kalau yang tidak mengalami kecelakaan dan kita tidak berharap kecelakaan, terus setiap tahun membayar asuransi bersamaan dengan pembayaran pajak, gitu, kita mendapatkan apa? Iya, tak? Iya kan, kita tidak mendapatkan manfaat apapun dari asuransi yang kita bayarkan setiap tahun selama kita punya kendaraan. Coba saja saudara buka STNK-nya, ya. Saudara buka STNK, di situ ada tuh pembayaran asuransi wajib kecelakaan. Tidak, kita nggak pernah tuh dapat, bahkan kalau kita klaim pun nggak semudah yang kita bayangkan. Nah, ini kan artinya bisa dikatakan kalau pendapat saya pribadi ini ya perampasan secara sistemik gitu. Ya, sistem memaksa, ya, memalak itulah bahasanya ya. Baik, kemudian sistem operasionalnya, pendapat-pendapat para ulama tentang asuransi dan fatwa asuransi syariah, produk-produk asuransi syariah, konsep dan implementasinya, serta bagaimana peran DPS ya dalam proses bisnis asuransi syariah, terus kiat-kiat meraih sukses di asuransi syariah ya, termasuk bagaimana SDM-nya, kemudian juga kita akan melihat tentang perusahaannya itu seperti apa. Nah, kemudian plus minusnya asuransi syariah. Ya, kita tidak munafik lah ya. Segala sesuatu pasti ada plus minusnya. Tapi akan kita coba bedah, gitu. Kita coba bedah sehingga nanti kita bisa mengambil kesimpulan, ya, apakah kita harus ikut asuransi atau tidak, atau cukup BPJS, karena BPJS juga ternyata bermasalah, ya, mulai dari pembiayaannya, mulai dari kemudian
klasterisasinya, sampai kemudian gaji direkturnya yang fantastis, luar biasa, gitu kan. Ya, setiap orang membayar BPJS, tapi tidak kemudian dia juga klaim. Apakah itu bagian dari konsep ta'awun? Karena kan asuransi itu kan memindahkan resiko, ya. Itu clue dasar daripada mana asuransi adalah memindahkan resiko. Gitu ya. Nanti kita pelajari ya. Baik. Kemudian referensinya cukup banyak gitu ya. Ada sekitar 21 lebih gitu ya. Nanti bisa saudara carilah ya terkait dengan apa buku-buku tentang asuransi, baik buku, jurnal. Kalau jurnal itu ya paling tidak 10 tahun terakhir gitu ya. Atau nanti saudara kan punya akses UI Library gitu ya. UI Library itu kan open access bebas bagi warga UI ya. Saudara bisa mencari e-book, jurnal ya, ataupun naskah-naskah ilmiah yang berkaitan dengan mata kuliah. Coba saudara akses gitu ya. Saya coba akses dulu ya, coba sebentar. Library. Nah, ini gitu kan. Nah, coba saudara masuk ke sini gitu ya. Untuk mencari bahan apapun termasuk nanti tugas skripsi gitu ya. Saudara boleh ya, dosen, mahasiswa teknik itu boleh mengakses ini secara gratis ya. Misalkan download ya. Bahkan saudara juga boleh mengusulkan judul buku melalui kolom chat WA ini gitu ya. Misalkan saudara mau cari apa ini ya, e-book misalkan di sini. Nah, ini manualnya ya. Manualnya coba saya langsung ke kolom koleksi digital library misalkan. Harus login dulu pakai UI apa Gmail UI-nya. Nah, ini banyak sekali nih ya yang bisa saudara akses terkait dengan UI Library. Misalkan social sciences, ilmu-ilmu sosial. Ya, saudara ya mayoritas bahasa Inggris. Misalkan asuransi syariah ya, Islamic insurance. Ya. No result. Oke. Insurance. Nah, kan banyak kan? Nah, misalkan nih tinggal klik oke. Indonesian Financial Profile ya, Profile of Indonesian Financial Services dan seterusnya ya. Atau misalkan saudara mau mencari e-book misalkan, e-book ya. Suggestion Islamic. Oke, nah ini sebagai contoh saja ya kalau misalkan saudara mencari apa referensi tentang asuransi ataupun perkuliahan yang lainnya. Asuransi dalam bahasa Indonesia misalkan ya. Nah, kan ada tuh. Nah, hukum asuransi syariah, aspek-aspek hukum dalam perbankan dan seterusnya. Banyak kan? Yang di sebelah kanan ini sugesti ya untuk apa buku-buku yang lainnya. Misalkan coba hukum asuransi syariah, view detail, detail secara detail. Nah, ini jelas ini. Ya. File attachment ini sudah dalam bentuk e-book ini, flipbook itu, ya. Tidak bisa di-download tapi sudah bisa dibaca secara digital. Nah, gitu kan? Nah, supaya zoom out-nya ini. Nah, ini kan tampilan lebih luas.
Nah, manual begini juga bisa. Nah, enak kan? Nah, jadi sekarang itu proses pembelajaran kita sudah sangat-sangat terbantukan oleh berbagai macam fasilitas yang ada di UII. Ya, jadi tidak ada kata istilah apa nggak punya bukunya, nggak punya referensinya, tidak harus beli gitu ya. Tapi cukup saudara punya akun Unisys, punya UII apa SSO Single Sign UII ya, maka tinggal saudara manfaatkan. Ya, baik. Saya kembali ke materi ya. Nah, kontrak belajar kita ya. Ini yang perlu kita sepakati. Ya. Yang perlu kita sepakati. Yang pertama ya, mengikuti perkuliahan dengan baik dan aktif. Walaupun jumlah mahasiswanya cuma 10, ya saya tidak peduli berapapun mahasiswanya, bahkan satu pun akan saya ajar. Itu prinsip seorang guru ataupun dosen seperti itu, tidak peduli berapapun. Ya. Kontrak belajar, kesepakatan-sepakatannya yang pertama, mahasiswa dan dosen mengikuti perkuliahan dengan baik dan aktif. Baik itu artinya apa? Ya, ikuti aturannya. Ya, ikuti kesepakatannya. Aktif, aktif itu artinya apa? Ya hadir di ruangan, hadir di kelas, baik daring maupun luring, gitu ya. Kemudian ada diskusi. Mahasiswa bertanya, mahasiswa punya pendapat, punya ide, walaupun pendapat itu berseberangan dengan dosen, itu nggak masalah. Itu namanya kebebasan mimbar akademik. Jadi namanya kebebasan mimbar akademik itu ya tidak boleh dibatasi. Namanya mahasiswa punya pendapat, ya silakan saja. Dosen atau kampus tidak boleh membatasi pendapat mahasiswa selama itu masih berada di lingkungan kampus. Ya, kemudian saling menjaga kesopanan, tidak saling meremehkan, baik antara mahasiswa, dosen mahasiswa maupun sebaliknya mahasiswa dengan dosen. Nah, keterlambatan maksimal 20 menit. Ternyata jeda kuliah saya yang pertama tadi jam 7 dengan yang sekarang ini hanya berapa menit. Hari ini saya ngajar tiga kelas. Effortnya lumayan, tenaganya juga lumayan. Gitu ya. Jadi keterlambatan maksimal 20 menit. Setelah 20 menit kok belum masuk, ya mohon dengan kesadaran diri supaya tidak masuk kelas, baik luring maupun daring. Termasuk saya. Kalau saya terlambat 20 menit, ya tanpa pemberitahuan misalkan, karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, maka saya tidak akan masuk. Ketika saya tidak masuk, maka tidak ada presensi. Saya tidak mau ya tong kosong gitu. Ya, ada ruangan, tidak ada dosen, terus mahasiswa suruh absen. Nah, itu dosa saya namanya. Ya, nggak boleh. Ya, kemudian tidak ada pengganti ketidakhadiran. Misalkan ya, saudara ketiduran, lupa apa segala macam. Pak minta ganti tugas, Pak. Pak, saya kurang satu ini Pak pertemuan. Cuma kurang satu aja supaya bisa ikut UAS itu. Tidak ada. Ya, tidak ada namanya nggak hadir ya sudah nggak hadir itu. Gitu ya. Kemudian ya, jadi jangan sekali-kali minta Pak, anu lah Pak, kasih tugas lah supaya saya bisa ikut UAS. Saya sudah semester atas nih Pak, tinggal satu semester lagi nggak bisa. Saya nggak akan kasih. Walaupun saudara lapor sampai dekan pun nggak akan saya kasih. Gitu ya. Karena ini adalah bentuk komitmen ya dari awal sudah disampaikan. Kok ternyata tengah jalan ya jangan suka merubah komitmen ya. Kalau memang SMK itu dari Cina, bilang aja dari awal dari Cina kan, nggak usah ngatain itu made in Indonesia, itu kan sudah pelanggaran itu ya. Itu contoh aja, contoh yang sedang ramai di media sosial. Nah, kemudian alat komunikasi selama berkuliah di silent atau dinonaktifkan. Jika ketahuan bermain HP saat kuliah, maka akan dikeluarkan dari kelas. Ini harus saya lakukan mengingat saat ini kita tidak bisa lepas dari namanya HP. Makan, tidur, mandi, ya.
ketemu dengan orang dalam satu majelis kumpulan pengajian, bahkan orang sholat Jumat pun terkadang tidak memperhatikan khotibnya, tapi bermain HP. Sering kita jumpai. Makan, dia makan, ngunyah, tapi tangan kirinya pegang HP. Gitu kan? Nah, maka dalam konteks majelis ilmu saya tidak mau seperti itu. Kalau ada yang ketahuan bermain HP saat kuliah, saya tidak segan-segan akan mengeluarkan. Kalau misalkan sangat penting sekali Pak, panggilan dari ibu, misalkan dari orang tua, ya angkat tangan, tunjukkan Pak ada panggilan dari ibu, saya kasih izin. Tapi kalau kok yang lainnya bermain Instagram, Facebook, atau TikTok apalagi kan, nah, stoplah jadi generasi TikTok untuk yang joget-joget ya. Jadi manfaatkan HP pada tempatnya dan pada waktunya ya. Jangan setiap saat kita apa ya pegang HP ya. Jangan sampai ya. Jadi sekali lagi tolong alat komunikasi handphone dan sejenisnya harap dimatikan saat kuliah berlangsung. Kalau ketahuan saya tidak mau tahu, walaupun satu kelas 10 orang bermain HP semuanya, saya keluarkan semuanya, ya saya keluarkan semuanya, dan tidak ada presensi. Gitu ya. Maka masa tidak ada presensi, hanya saudara dianggap alfa, tidak masuk. Gitu. Ya, karena dosennya kan ada di kelas. Ya, bukan tidak ada kelas, tapi karena dosennya di kelas, satu kelas bermain HP semuanya, ya saya anggap tidak masuk. Gitu. Ya. Ini harus saya sampaikan di awal. Nah, kemudian ini terkait dengan etika, ya etika busana kan sudah ada di UII, ya saudara ikutilah ya, yang laki-laki yang sewajarnya, ya. Kalau pakai topi, topinya dilepas dulu, kecuali ada halangan, misalkan Pak, saya ada sakit apa gitu, yang memang harus, silahkan dipakai, tapi yang jelas ada pemberitahuan. Yang perempuan mahasiswi juga demikian, pakailah baju sewajarnya ya, tidak usah berlebihan dalam artian memperlihatkan auratnya yang tidak perlu diperlihatkan, kecuali pada suamimu kan begitu ya. Kemudian memakai sepatu bukan sandal semi sepatu, kecuali misalkan kondisi hujan, saudara boleh nyeker juga enggak apa-apa. Ya, kehujanan di jalan pakai sepeda motor ya silahkan aja nggak apa-apa kan, fleksibel aja. Tapi kalau kondisinya normal seperti sekarang ini cerah meriah gitu kan, ya, ya jangan lah ya. Apalagi pakai sepatu belakangnya diinjak, itu sudah zaman zaman tahun berapa itu? Sudah nggak perlu seperti itu. Nah, kemudian ujian susulan. Ujian susulan hanya berlaku bagi mahasiswa atau mahasiswi yang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Ketentuan umroh itu kan umumnya itu 2 minggu. Maka 2 minggu itu ya izinnya ya 2 minggu, bukan izinnya 1 bulan. Karena 2 minggu sebelumnya ada acara tasyakuran, selamatan, acara adat ini itu. Karena pernah yang seperti itu. Ya, umrohnya cuma 2 minggu. Alasannya Pak, saya pulang ke Kalimantan dulu, pulang ke daerah dulu. Ada acara ini, acara keluarga persiapan. Lah, umrohnya cuma 2 minggu kok. Pulangnya mintanya sebulan izinnya. Yang nggak lucu itu kan. Ya, kalau memang niat nggak mau kuliah, ya udah dari awal nggak usah kayak aja kan, gampang kan. Nah, kemudian ada kerabat yang meninggal dunia, bukan tetangga ya, kerabat. Ya. Kemudian sakit rawat inap, ada keterangan dari dokter yang menunjukkan saudara dirawat inap di rumah sakit, puskesmas ataupun klinik gitu ya. Bukan saudara sakit panu, sakit apa, beli obat ke apotik gitu ya. Pak, ini saya buktinya sakit, Pak, saya beli obat. Nah, notanya, Pak. Enggak zaman kayak gitu ya. Jadi berusahalah untuk kuat, jujur ya, supaya lebih berkah itu. Ya, daripada harus banyak bermain kata tapi justru tidak mendatangkan keberkahan, percuma. Ya, kemudian saudara menjadi delegasi UII ataupun Pemda setempat, pemerintah daerah setempat untuk mengikuti perlombaan baik nasional maupun internasional, ya tentunya dengan menunjukkan surat keterangan seperti surat tugas, ya surat penunjukan ketika saudara ditugasi
sebagai delegator. Ya, baik. Kemudian terakhir, komplain ketidakhadiran maksimal 5 hari kerja ya di hari aktif. Misalkan kuliahnya sekarang hari Selasa, hari Senin, maka komplain itu maksimal hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di luar atau setelah 5 hari, komplain tidak saya terima ya, meskipun saudara hadir tapi telat komplainnya saya anggap alfa, tidak masuk. Gitu ya. Tapi insya Allah karena kuliah kita luring ya, maka insya Allah tidak terjadi yang demikian. Jadi ke depan insya Allah kita luring ya. Kalaupun nanti terpaksa daring akan saya sampaikan di grup WA ya, ataupun di classroom. Gitu ya. Sampai sini cukup jelas ya. Dan selanjutnya adalah sistem penilaian. Ini tawaran dari saya. Penilaian kita ada 5 komponen, ada presensi, ada tugas, ada keaktifan, UTS, dan juga UAS. Ya. Adapun bobotnya, ini tawaran dari saya, presensi itu 15%, tugas atau kuis. Tugas ini sifatnya fleksibel, bisa makalah, bisa membuat makalah, review jurnal, review buku, atau presentasi di kelas, baik per individu maupun kelompok dan lain sebagainya, ya. Ini bobotnya 20%. Ya, ini tugasnya fleksibel. Nah, keaktifan itu ya termasuk saudara masuk kelas, di kelas juga menyampaikan pendapat-pendapatnya, jangan takut untuk berpendapat walaupun ya berseberangan dengan dosen. Ya, tidak masalah bagi saya saudara punya pendapat yang lain. Saya tidak akan menyalahkan pendapat itu selama itu disampaikan dalam kampus, ya tidak masalah. Baik, kemudian UTS bobotnya 25%, kemudian UAS itu 30%, total atau kumulatif 100%. Silakan kalau ada pendapat lain, misalkan presensi diganti Pak sekian, ataupun UTS dan lainnya silakan. Ya, silakan kalau ada yang punya pendapat. Atau langsung sepakat? Sepakat? Saya akan menilai berdasarkan kesepakatan ini. Ini akan saya simpan soalnya. Bahkan ada rekamannya. Jadi ketika menilai di akhir itu, saya akan buka ini. Karena yang di sistem itu sudah default gitu ya. Jadi harus Iya, saya. Pak. Kalau menurut saya sepakat sih, Pak. Sepakat ya. Baik, yang lain? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Baik ya. Mayoritas sepakat ya dengan komponen seperti ini gitu ya. Baik, terima kasih. Kita sepakati presensi 15%, tugas 20%, keaktifan 10%, UTS 25% dan UAS 30%. Alhamdulillah kita sepakati. Dan ya insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di gedung baru kita. Saudara sudah di Jogja semua ya? Sudah, Pak. Baik, yang masih di kampung halaman mohon segera kembali ke Jogja ya. Masih ada waktu untuk kembali ke Jogja. Dan sudah pernah ke kampus barunya? Udah, Pak, lewat doang. Baik, perlu saya sampaikan ya. Nanti saudara masuk dari selatan bisa, kalau mau parkir ya masuk kendaraan itu dari selatan, kalau dari utara enggak bisa. Jadi untuk parkiran mobil itu khususnya untuk dosen karyawan itu di lantai paling bawah ataupun basement. Karena kita kalau tidak salah ada 7 lantai atau berapa ya, 7 ya. Jadi paling bawah itu basement untuk mobil, kemudian kalau mahasiswa ataupun dosen karyawan sepeda motor bisa di seberang jalan yang ada atapnya itu ya, yang di samping lapangan bola, atau bisa masuk ke lantai SB, semi basement. Nah, setelah itu saudara naik lift ya. Untuk lantai 1 ini ruang admisi. Misalkan ada ruang akademik, ruang umum, BMT, ruang mahasiswa, kemahasiswaan dan lain sebagainya, ruang dekan, wakil dekan. Nah, itu kalau tidak salah dekan wadek itu lantai 2. Jadi ruang admisi itu ada di lantai 1. Ya, lantai 1. Lantai 2 itu ruangan dekan, wakil
ruangan prodi, ya kan, Wadek itu lantai 1. Jadi ruangan prodi-prodi itu, kaprodi, dosen, ya S1, S2, S3 itu semuanya ada di lantai 2. Saudara pakai lift. Liftnya ada 2, lift yang di tengah sama yang di utara, ya. Kalau lift yang di tengah itu dari lantai 5, 7 lah ya, itu bisa sampai basement. Tapi kalau lantai lift yang di selatan itu hanya sampai lantai 1. Ya. Nah, kemudian ruang kuliah itu di lantai 3, 4, 5. Ya. Ingat, ruang kuliah itu dipusatkan di lantai 3, 4, 5. Nah, jadi kalau saudara mau kuliah, nah, carilah lantai 3, 4, 5. Kalau mau ketemu dosen, carilah lantai 2. Ruangan prodi lantai 2. Kalau mau tanya akademik, lantai 1. Bagian umum, lantai 1. Ya, kalau saudara bingung, saudara ke lobi Satpam, di situ ada LCD TV ya, yang menjelaskan ruangan ini lantai berapa, itu ada semua. Ya, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya bacakan presensinya. Alhamdulillah Pak, tidak ada. Tidak ada ya. Baik, saya bacakan presensinya ya, yang saya sebut namanya, sampaikan atau ucapan hadir. Saya baca dari atas. Presensi harian semester genap 2022-2023, mata kuliah hukum asuransi syariah kelas A, pertemuan pertama. Baik, ini ada 10 peserta ya. Yang pertama, Adia Rahmat Pratama. Tidak ada, tadi pagi juga tidak ada. Juanda Aditya Batubara. Tidak ada juga. Alifatur Rahman. Alifatur Rahman. Tidak ada juga. Muhammad Rama Hubban Fillah. Hadir, Pak. Baik. Surya Ramadan Ilyas Masale. Hadir Pak. Baik. Mustafidur Rahman. Hadir, Pak. Baik. Wiwi Aspika. Hadir, Pak. Baik. Ramadhani Khairunisa. Hadir, Pak. Baik. Nani Oktaviani. Hadir, Pak. Baik. Muhammad Fathur Rozikin. Hadir, Pak. Baik. Saya ulangi sekali lagi. Adia Rahmat Pratama. Yuanda Aditya Batubara. Ali Fathur Rahman. Tidak. Baik, saya simpan ya. Ingat, komplain presensi ya ketidakhadiran maksimal 5 hari. Bagi yang hadir kemudian tertulis tidak hadir. Gitu ya. Baik, kita cukupkan dahulu untuk pertemuan pertama ini. Ya, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Kalau misalkan daring akan saya sampaikan di grup dahulu. Kalau luring ya tetap kita sampaikan juga. Gitu ya. Mari kita cukupkan dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.